Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 2F. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang backup dan recovery dalam membuat aplikasi translate bahasa osing. Jadi, proyek kita adalah translate bahasa osing. Dalam hal ini, kita menggunakan banyak sekali database untuk menyimpan data-data. Data itu sangat penting bagi Dispar, Dinas Pariwisata, untuk penyimpanan. Jadi, sebelum membangun database secara resmi, kita juga perlu mempersiapkan yang namanya backup dan recovery. Jadi database ini perlu membuat backup dan recovery untuk berjaga-jaga, siapa tahu data utama dari aplikasi ini hilang karena kesalahan server ataupun ada masalah baik human error maupun sistem error. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut, jadi kita perlu menggunakan backup dan recovery. Ketika suatu saat nanti ada kesalahan dalam sistem maupun dalam keamanan, kita bisa menggunakan data yang sudah kita backup dari server lain. Jadi server akan membackup atau menyimpan data secara sama persis sesuai dengan yang ada di server. Sewaktu-waktu kita bisa menggunakan data backup tersebut. Nah, backup dan recovery ini ada banyak sekali macamnya. Ya, bisa menggunakan replikasi, bisa menggunakan backup secara manual dan lain-lain. Backup ini biasanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Ada yang 1 tahun sekali, 6 bulan sekali, bahkan ada yang 1 hari sekali bagi perusahaan besar atau seperti Beta, seperti itu. Google itu bisa menggunakan backup ini mungkin lebih dari satu hari 2 kali lebih mungkin. Nah, kita aplikasi transfer bahasa osing ini akan menggunakan backup dengan metode replikasi. Replikasi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari replikasi dan juga kenapa kita menggunakan replikasi. Nah, untuk yang pertama di sini adalah pengertian dari replikasi itu sendiri. Kenapa replikasi itu sendiri adalah merupakan teknik untuk melakukan sebuah copy ataupun pendistribusian data dan juga objek-objek database dari satu database ke database yang lain, dan juga melakukan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data tadi bisa terjamin. Kemudian dengan kita menggunakan teknik ini, data tadi akan dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal ataupun internet. Nah, untuk selanjutnya di sini kenapa kita menggunakan replikasi? Yang pertama yaitu memungkinkan beberapa lokasi menyimpan data yang sama dan juga sinkron. Maksudnya di sini adalah hal ini akan sangat berguna pada saat lokasi-lokasi tersebut membutuhkan data yang sama. Kemudian yang kedua yaitu ada memungkinkan otonomi yang besar. Maksudnya yaitu pengguna itu dapat bekerja dengan mengcopy data pada saat terkoneksi, kemudian akan melakukan perubahan ketika database tadi dibuat dan juga terkoneksi. Untuk yang ketiga yaitu akan membawa data mendekati lokasi individu ataupun kelompok pengguna. Maksudnya di sini adalah ketika kita ini akan membantu mengurangi masalah karena modifikasi data dan juga pemrosesan query yang dilakukan oleh banyak pengguna. Karena data tadi dapat didistribusikan melalui jaringan dan juga dapat dibagi berdasarkan kebutuhan unit ataupun pengguna. Baik, itu saja bisa saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan berupa master yang dimana sebelum kita untuk mengcoding dari CMD-nya tersebut akan men-setting berupa file my ini pada SAM atau MySQL itu sendiri. Yang pertama kita harus memberikan
di bawah MySQLD itu berupa ada login MySQLBin, yang dimana kita akan mengambil data atau database dari database SAM atau MySQL tersebut. Kemudian untuk server ID di sini defaultnya kita menggunakan server ID 1, dan juga saya memberikan log error semisal ada notifikasi jika kita melakukan percobaan itu semisal ada error. Dan terakhir ada binlog do-db, yang dimana saya mencantumkan atau memilih berupa database yang saya akan gunakan, yaitu bernama UAS. Kemudian untuk codingannya tersebut seperti ini, yang dimana kita akan berupa untuk membuat grant tersebut. Contohnya di sini saya membuat grant replication yang perintahnya yaitu grant replication /on pada database ini yang telah ditentukan berupa database UAS. Kemudian untuk nama user tersebut berupa master 123 yang alamat IP dari slave tersebut 192.168.1.12, dan di sini saya menggunakan Ethernet untuk menyambungkan dari kedua laptop IP tersebut. Setelah ini selesai, kemudian perintah kedua akan meng-flush privilege tersebut, yang nantinya kita akan melihat semisal privilege tersebut telah dibuat atau di-create, hasilnya berupa show master status di sini, file berupa MySQLBin 000002, dan position ini nantinya akan digunakan untuk melanjutkan privilege atau slave tersebut, yang dimana binlog do-db ini juga sudah dipilih berupa nama database yaitu UAS. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya Marcel Aski, saya yang ada bertanggung jawab di bagian slave-nya. Untuk penjelasannya sendiri yaitu secara singkatnya di my.in-nya itu kita hanya perlu mengubah di server ID-nya menjadi 2. Karena untuk membedakannya dengan yang ada di slave yaitu maksud saya master yaitu 1 untuk membedakannya. Lalu selanjutnya masuk ke MySQL-nya sendiri untuk query-query-nya. Untuk pertama ada penjelasan stop slave. Stop slave ini digunakan untuk menghentikan slave yang ada sebelumnya. Lalu selanjutnya ada change master to master host, lalu ada IP. Di sini IP yang dimasukkan ialah IP dari master tadi, yaitu di sini 192.168.1.20. Untuk usernya sendiri yang sudah dibuat tadi yaitu master 123, dan juga passwordnya sendiri itu dikosongkan. Tadi sudah ada percobaan di mana kita membuat ada passwordnya itu sendiri, tapi tetap saja hasilnya sama. Lalu untuk master log filenya sendiri kita samakan dengan yang ada di slave slow master status kalau nggak salah. Ya, itu di sini kita isikan dengan sama yaitu mysql/bin .00002. Lalu untuk log post sendiri sama yaitu di show master status tadi yaitu 952. Lalu selanjutnya kita start slave-nya dan kita show slave statusnya. Di sini ada master host seperti yang tadi. Untuk IP dari masternya sendiri yaitu 192.168.1.20, dan untuk usernya sama master 123. Untuk port dari master tadi port dari master di komputer lain yaitu 3306, dan connect retry yang ada sudah di setting di komputer master tadi 60, dan master log file sama MySQLBin 0002, dan connect retry yang sudah diisi tadi 60 juga sama, dan read master log post itu 952. Lalu di sini ada 2 poin penting yang ada di dokumen yang Bu Eka share ke grup. Itu di sini ada slave IO running dan juga slave SQL running. Di sini diperlukan keduanya yaitu yes. Namun di sini kita mendapatkan hasil dari beberapa hari yang lalu hingga sekarang ini hari Minggu yaitu connecting dan juga no. Untuk yang no itu kita mengerjakannya di MariaDB percobaannya. Itu entah kenapa slave I-nya itu no, dan tapi slave SQL run-nya itu yes. Sedangkan saat kita melakukannya di SAM sendiri itu hanya connecting, yang menurut kami itu paling mendekati dari yes-nya sendiri.
Dan mungkin itu saja penjelasan yang diperlukan untuk bagian Slave-nya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Berikut merupakan penjelasan serta praktik dari replikasi pada database aplikasi Translate Bahasa Osing yang kami kerjakan. Dengan mempraktikkan replikasi pada database, kita bisa mempelajari banyak hal. Tadi terdapat beberapa problem error dan membuat kita tahu banyak hal untuk menyelesaikan error tersebut. Meskipun replikasi ini belum 100% berhasil, namun banyak sekali yang dapat kita pelajari tentang backup dan recovery database. Oke, mungkin sekian penjelasan dan praktik dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.